sweeties, I'm Forika Yanatama, so welcome back to my videos. Well guys, today I will give you a material about speech act, and I will give you an example for easier to understanding about speech act. So keep on watching. Well guys, talking about speech act. Jadi dalam mengkaji pragmatics kita nggak akan lepas dari yang namanya speech act. Tanpa kita sadari, kita berkomunikasi dengan lawan tutur kita sehari-hari pun kita juga menyampaikan speech act. Jadi speech act itu apa? Sebenarnya speech act itu bisa kita artikan sebagai tindak tutur, karena memang secara harfiah artinya adalah tindak tutur. Namun di dalam bahasa atau di dalam pragmatics kita mengartikannya yaitu sebuah bahasa yang dipahami oleh penutur dan juga lawan tuturnya jika itu sejalan atau saling memahami, sejalan dengan situasi dan juga konteks dalam percakapan mereka. Dan pastinya speech act memiliki beberapa tipe, yakni ada lokusi, ada juga ilokusi, ada juga perlokusi. Jadi apa sih perbedaan dari ketiga tipe tersebut? Sebenarnya ada sedikit persamaan antara lokusi dan juga perlokusi. Kita akan bahas di video ini. Tetap nonton ya. Jadi untuk tipe yang pertama yakni locution act atau lokusi atau tindak tutur lokusi. Jadi locution act itu apa? In simple wordnya, the act of saying something, confess, declare, atau menyatakan sesuatu. Dalam sebuah pernyataan ini atau dalam menyatakan sesuatu, penutur bisa menyatakannya dalam bentuk sebuah pertanyaan, sebuah deklaratif, dan juga sebuah impersif atau perintah. Jadi bisa kita katakan bahwa locution act ini itu memberikan informasi. Lalu untuk tipe yang kedua yakni illocution act. Jadi illocution act itu apa sih perbedaannya antara illocution dan juga locution? Jadi illocution act itu sebuah tindak tutur yang mengandung daya melakukan sesuatu melalui sebuah perkataan atau the act of doing something. Nah, di illocution ini speech act-nya masih dibagi lagi menjadi beberapa. Ada yang asertif, ada directive, ada juga komisif, ada ekspresif, dan juga ada deklaratif. Asertif yang pertama, yaitu sebuah tindak tutur yang mengandung sebuah kebenaran terhadap perkataan yang dikatakan atau terhadap ucapan yang dikatakan. Lalu directive. Directive itu kita mengatakan sesuatu atau tindak tutur yang memberikan sebuah perintah atau memberikan sebuah pernyataan atau mengatakan sesuatu kepada lawan tutur agar lawan tutur melakukan sesuatu. Lalu komisif. Komisif di sini yakni sebuah tindak tutur yang antara penutur dan juga lawan tuturnya ini saling berkaitan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang secara bersamaan. Atau bisa kita katakan janjian untuk melakukan sesuatu. Lalu ada juga ekspresif. Ekspresif di sini itu memberikan sebuah penilaian atau tindak tutur yang memberikan sebuah penilaian. Lalu yang terakhir ada juga deklaratif. Deklaratif di sini, untuk ekspresif itu, ya betul, ekspresif adalah sebuah evaluasi atau bentuk penilaian, dan untuk deklaratif di sini untuk menciptakan hal baru. Lalu apa perbedaannya antara deklaratif yang di illocution act dan juga locution act? Secara dari pembahasan yang sudah saya bahas, yang udah aku bahas tadi, kita bisa simpulkan bahwa deklaratif di illocution itu untuk memang pernyataan yang digunakan untuk menciptakan hal baru, sedangkan untuk di locution hanya untuk memberikan sebuah pernyataan biasa saja, seperti itu. Lalu tipe yang terakhir adalah perlokusi. Nah, perlokusi di sini tuh sebenarnya memiliki sedikit kesamaan dengan locution, yakni sama-sama menyatakan sesuatu. Namun perbedaannya perlokusi ini tuh memberikan sebuah
affection atau mempengaruhi seseorang dalam bentuk penilaian. Jadi perbedaannya perlokusi ini digunakan untuk memberikan pengaruh melalui penilaian yang mereka katakan. Lalu tipe speech act tidak hanya berhenti di situ. Masih ada dua lagi, yakni direct dan juga indirect. Perbedaannya apa? Kalau direct itu biasanya kita mengartikannya secara langsung. Tapi dalam speech act, direct di sini itu tujuannya itu jelas. Ini apa yang dikatakan oleh sang penutur ini itu jelas tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi memang benar-benar dikatakan secara langsung, seperti pernyataannya itu secara langsung gitu. Kalau untuk indirect ini biasanya tujuannya itu kompleks atau implisit. Dan juga biasanya digunakan untuk memberikan ujaran-ujaran negatif, seperti itu. Contoh dari indirect. Biasanya nih, kita lagi ada di stasiun atau dimanapun itu yang kita bertemu dengan society, dengan banyak orang. Lalu kita meet with a stranger, kita bertemu dengan seseorang yang gak kita kenal. Nah, di situ kita ingin membangun sebuah percakapan. Nah, di sini biasanya kita kan basa-basi ya. Kalau untuk memulai percakapan dengan seseorang yang tidak kita kenal, misalkan, mohon maaf, apakah kamu tahu ini jam berapa? Itu salah satu bentuk dari indirect speech act. Padahal memang sebenarnya kita tidak ingin menanyakan jam berapa, tapi kita ingin bercakapan dengan orang tersebut. Hanya untuk membangun sebuah percakapan, kita menggunakan indirect speech act tersebut. Well guys, I think that's all. Hope it helps you and bye-bye.